Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya boleh hadir bersama dengan Bapak Ibu berbakti pada hari ini. Dan ini masih bulan Januari ya, walaupun sudah minggu yang keempat. Ini pertama kali saya memimpin Perjamuan Kudus dan juga menyampaikan khotbah di tahun 2024. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita. Semoga di tahun yang baru ini ada semangat baru, harapan baru bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti tema-tema khotbah pada bulan ini, ya, minggu ini berbeda, ya. Mulai dari tanggal 1 kebaktian tahun baru di pusat, kemudian minggu kedua, ketiga, semua diawali dengan kuasa, begitu ya. Nah, di hari ini kita memiliki tema yang berbeda, yaitu Reaching Others, Touching Life. Sebelum kita bersama merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu boleh melihat satu gambar ini. Apakah sudah on sebentar? Ya. Bisa bantu kita? Ya. Apakah Bapak Ibu mengenali foto ini? Bangunan ini? Tahu nggak? Kalau yang nggak tahu artinya nggak pernah ke pusat ya. Ini adalah boleh disebut dengan ikonnya GKI Anugerah ya. Kalau kita masuk dari pintu depan ya, kemudian kita melewati atrium ya, kita menengok ke atas, kita bisa melihat logo GKI dan di atasnya ada tulisan Reaching Others. Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa ya maknanya, kenapa kok gereja kita sampai membuat ada logo yang begitu besar dan ada tulisan Reaching Others. Ini kebetulan arsiteknya ada di sini ya, Pak Angga ya. Ya, saya nggak mungkin menyuruh Pak Angga untuk berdiri di sini untuk menjelaskan ya. Namun demikian saya bisa memahami bahwa sesungguhnya menjangkau jiwa itu adalah sesuatu yang sudah menjadi perhatian bagi gereja kita. Gedung ini diresmikan tanggal, sebentar saya ngintip dulu ya, 8 Agustus 2002. Ya. Artinya sudah hampir 22 tahun yang lalu. Wow. Kalau anak lahir sekarang sudah kuliah ya. 22 tahun yang lalu tulisan ini sudah ada. Ya, Reaching Others. Dan lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Di bulan Januari tanggal 6 1980 ya, gereja kita sudah memulai apa yang disebut dengan seksi misi ya, yang akan menjadi cikal bakal menjadi badan misi GKI Anugerah. Dengan mengadakan pekan misi dan penginjilan yang pertama di GKI Anugerah. Itu adalah berapa? 40 tahun yang lalu ya. Sekitar 44 tahun yang lalu. Wow. Luar biasa. Ya. Mungkin hampir seumur saya. Wah, saya ini ya, spill umur saya ya. 44 tahun, hampir setengah abad. Gereja sudah memikirkan tentang misi dan juga penjangkauan. Ada intermezzo sedikit ya. Dan bagi rekan-rekan di GCC ini, di Bajem Sutami ini, saya mendengar bahwa gerakan misi adalah satu bagian yang juga menjadi perhatian bagi gereja. Betul ya Pak Dedi ya? Saya ingat tahun yang lalu ada sebagian anak youth kita pergi ke Jawa Tengah ya, melakukan pelayanan misi di sana, memperkenalkan mereka tentang bagaimana kita boleh memandang atau menjangkau jiwa-jiwa. Minggu yang lalu ya, ada sebagian rombongan misi dari kita masih survei itu ya Pak Dedi ya, untuk melihat kemungkinan pelayanan misi di daerah Solo dan Salatiga kalau nggak salah. Ya, sayangnya saya nggak diajak. Ya.
Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa penjangkauan jiwa itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan jika kita berbicara mengenai penjangkauan jiwa atau penginjilan, tidak ada ayat yang lebih tepat selain kita mengingat kepada amanat agung Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ucapan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Mari kita baca bersama bagian ini, amanat agung daripada Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Mari kita baca bersama-sama karena bagian ini tidak terlalu panjang. Mari kita baca 1, 2, 3. Padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan, berbagai setiap kita yang merenungkan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam amanat agungnya, kita akan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa makna daripada menjangkau jiwa sebagaimana yang Tuhan Yesus telah amanatkan di dalam amanat agung ini. Hal yang pertama Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya bahwa menjangkau jiwa itu adalah sebuah perintah. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-19 dan ayat ke-20 bagian A, di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang kita lihat di dalam ayat-ayat ini, ya, yang warnanya kuning itu, ada kata-kata yang diakhiri dengan akhiran lah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah perintah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada setiap kita. Dan jika menjangkau jiwa itu adalah perintah, ini maknanya bahwa menjangkau jiwa bukan sekedar saran, ya, bukan sekedar anjuran, atau juga sekedar harapan. Kalau kita boleh meminjam istilah saudara sepupu kita, ini hukumnya itu wajib, bukan sunnah. Ya, hukumnya wajib dan bukan sunnah. Artinya apa? Memang harus dilakukan. Dan karena menjangkau jiwa itu adalah perintah, maka perintah harus apa Bapak Ibu sekalian? Harus di apa? Nah, sebelum dilakukan diapakan dulu? Ditaati, ya. Ketika kita melakukan perintah itu artinya itu adalah sebuah ketaatan dari kita. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu belakangan ini dunia, ya, di sebagian dunia itu dilanda dengan peperangan, ya. Ukraina dengan Rusia mereka berperang. Ya, belakangan kita dengar di Palestina, ya, Israel dan Hamas di Timur Tengah. Ada dengar terakhir itu katanya Iran menyerang Pakistan. Dan di dalam peperangan itu biasanya yang terjun di lapangan adalah para tentara. Bapak Ibu coba bayangkan, ya, kalau tentara itu diberi perintah, kemudian salah satu daripada anggota tentara itu tidak mentaati perintah yang dilakukan, yang diberikan oleh komandannya. Apa yang terjadi? Itu akan membahayakan tidak hanya dirinya sendiri, tapi bisa satu pasukan.
bisa membahayakan rekan-rekan yang lain. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung ini sebagai sebuah perintah, artinya ini adalah sesuatu yang penting, maka harus kita taati. Dan karena kita taati, kita harus lakukan. Karena ini adalah sebuah perintah. Dan hal yang kedua, kita melihat bagaimana bahwa perintah ini, ya, menjangkau jiwa ini adalah sebuah perintah. Artinya adalah bahwa menjangkau jiwa atau melakukan penginjilan itu adalah tugas semua orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, ini adalah tugas dari semua orang percaya. Seringkali, ya, tugas atau beban untuk menginjili, menjangkau jiwa itu selalu menjadi bagian dari para hamba Tuhan. Ya. Apalagi bagi para penginjil. Ya. Makanya mereka disebut penginjil karena tugasnya memberitakan Injil. Untung saya sudah jadi pendeta, ya. Jadi tidak harus menginjili lagi begitu, ya. Pak Dedi gak mau dipanggil penginjil tapi pastor. Ya. Yang celaka ini penginjil Timothy, ya, gak bisa ganti dulu, ya, harus penginjil. Tapi sebenarnya tugas penginjilan itu adalah bukan hanya bagi para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, tetapi seluruh orang yang sudah menerima Injil itu dan diselamatkan oleh karena Injil itu, dia harus membagikannya bagi sesama kita. Jemaat sekalian, inilah makna yang pertama daripada menjangkau jiwa. Menjangkau jiwa artinya bahwa itu adalah sebuah perintah. Karena itu adalah perintah, marilah kita mentaatinya dan kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak Ibu sekalian, menjangkau jiwa tidak hanya sebuah perintah, tetapi menjangkau jiwa itu juga untuk menjadikan murid. Di ayat ke-19 di situ dikatakan, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah apa? Semua bangsa muridku. Apakah Tuhan Yesus berkata di sini jadikanlah semua orang Yahudi muridku? Apakah Tuhan Yesus berkata jadikanlah orang Israel muridku? Tidak. Di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus, ya, itu hanya dalam kalangan orang Yahudi. Ya. Dan banyak yang menganggap bahwa kekristenan itu adalah sekte daripada sekte Yahudi. Namun sesungguhnya ketika Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia ingin menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah itu bukan hanya untuk segmentasi bangsa tertentu, tetapi untuk seluruh bangsa di dunia ini. Dan itu kita bisa melihatnya di GCC ini, benar bukan? Ya, GCC ini nggak cuma Indonesia tapi internasional, ya. Bapak Ibu lihat yang hadir di sini, ya. Indonesia sudah jangan ngomong lagi, ya. Ada Batak, ada Ambon, ada Tionghoa, ya. Ada orang Singapura, ya. Ada orang Filipina, ada orang Amerika. Lengkap di sini. Artinya Bapak Ibu sudah menjalankan perintah Tuhan. Tepuk tangan dong buat kita, ya. Harus sedikit bangga, ya. Kita memberitakan Injil tidak untuk kalangan tertentu, tetapi untuk seluruh bangsa. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, Tuhan Yesus tidak mengatakan jadikanlah mereka orang Kristen, ya, karena memang kata Kristen baru keluar di kota Antioquia. Namun demikian Tuhan Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya tujuan menjangkau jiwa, tujuan untuk
memenangkan orang melalui Injil. Tidak sekedar membawa orang ke gereja, ya, atau juga memenuhi kursi-kursi yang kosong. Tetapi lebih daripada itu, menjadikan mereka sebagai murid Kristus. Siapakah murid-murid Kristus? Murid-murid Kristus adalah orang-orang yang hidup meneladani Kristus dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di ayat ke-20 dikatakan, ajarkanlah mereka apa yang kuperintahkan kepada. Dan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya itulah makna dari pemuritan. Pemuritan adalah hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan teladankan. Dan akhirnya kita menjadi serupa Kristus. Apa yang Tuhan teladankan di dalam kehidupan kita? Saya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dari pemuritan-pemuritan. Saya menyimpulkan, sesungguhnya pemuritan itu sederhana. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan artinya adalah kita melakukan apa yang dalam bahasa sekolah Alkitab itu formasi spiritual. Apa itu? Berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dan tentunya melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dan melakukan firman. Bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya ketika dia ada di dunia? Dia berdoa dan dia belajar firman dan melakukan firman. Dan Bapak Ibu sekalian, itulah proses kita untuk kita bisa menjadi murid dan akhirnya kita bisa menjadi murid yang dewasa. Menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Dan yang uniknya, ya, anak Tuhan yang dewasa itu cirinya juga sama, bahwa dia hidup di dalam doa dan juga di dalam firman. Hidup di dalam doa bukan berarti kalau kemana-mana lipat tangan, tutup mata gitu ya. Kalau Bapak berdoa sambil nyetir bahaya itu ya, bisa nabrak. Tetapi orang yang hidup di dalam doa artinya bahwa dalam setiap langkah kehidupannya yang menjadi dasar dia untuk mengambil segala keputusan, itu selalu dia bawa di dalam doa-doa. Bertanya kepada Tuhan apa yang hendak dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang yang hidup di dalam doa. Sebelum bertindak, sebelum mengambil keputusan, bertanya kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan di dalam doa. Dan Bapak Ibu sekalian, orang yang hidup di dalam firman bukan artinya dia hafal semua bagian-bagian daripada firman Tuhan. Tapi lebih daripada itu, dia harus juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dia lakukan itu mencerminkan apa yang firman Tuhan katakan. Dan tentunya orang yang mau melakukan firman, dia harus belajar firman dengan sungguh-sungguh. Dan firman itu tertanam di dalam hatinya sehingga ketika dia bergumul, ya, bagian firman Tuhan itu bisa keluar dan Tuhan menuntun dia melalui firman yang dia terima. Dan ketika orang itu bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, kehidupannya akan berubah. Kita tidak hanya reaching others, tetapi kita touching life. Kita menyentuh kehidupan seseorang, dan ketika kehidupannya itu dipenuhi dengan doa dan firman Tuhan, kehidupannya menjadi kehidupan yang berubah. Oleh karena apa? Oleh karena dia mau menjadi murid Kristus. Dan itulah tujuan utama dari penjangkauan. Sesungguhnya kita mau menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dan ketika dikatakan jadikanlah mereka murid, ada makna di baliknya juga, jemaat sekalian. Yang pertama, kita harus menjadi murid terlebih dahulu.
para rasul, sebelum mereka diperintahkan untuk memuridkan orang lain, mereka harus tunduk mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti teladannya, dan kemudian barulah mereka memuridkan orang lain. Demikian juga halnya dengan kita. Kita pun sebelum memuridkan orang, kita juga harus dimuridkan. Dan hasil dari kita dimuridkan, kita pastinya akan memuridkan orang. Saya bersyukur di GCC ini gerakan pemuritan makin digalakan ya. Para leaders mulai ada pertemuan-pertemuan ya dalam kelompok kecil ya yang didampingi oleh Pastor Andi dan Ibu Yumin. Kira ini boleh menjadi bagian bagaimana gereja Tuhan tidak sekedar mengumpulkan orang memenuhi ruangan kebaktian ini. Namun demikian bertahun-tahun menjadi bayi rohani. Bertahun-tahun menjadi orang yang tidak bertumbuh. Dan ketika tersinggung, ya, ngambek gak mau ke gereja atau pindah ke gereja lain. Namun kita ingin jemaat kita di sini menjadi jemaat yang dewasa. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang-orang di sekitarnya. Dan hal yang berikutnya yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini tentang menjangkau jiwa adalah di dalam menjangkau jiwa ada kuasa dan ada penyertaan daripada Tuhan. Di ayatnya yang ke-18 di situ dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di atas surga dan di bumi." Dan kemudian di akhir daripada perintah Tuhan Yesus mengatakan, "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa perintah amanat agung itu sesungguhnya dilandasi oleh kuasa daripada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa, karena itu pergilah." Alasan kita pergi menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan, menjangkau jiwa. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan kemudian Tuhan Yesus menutup perintah itu dengan mengatakan, "Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Artinya penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bapak Ibu sekalian, bukankah seringkali alasan utama kenapa kita tidak berani menjangkau jiwa, tidak berani memberitakan Injil, alasannya adalah apa? Takut dan malu, ya. Takut dan malu. Kenapa kita menjadi takut dan malu? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita menggunakan kuasa kita dan kita lupa ada penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Tentunya kita tidak pergi memberitakan Injil tanpa persiapan, benar bukan? Beberapa waktu yang lalu gereja sering melaksanakan pelatihan yang disebut dengan evangelical exposure, ledakan penginjilan, sebagai satu sarana buat kita untuk belajar bagaimana menyampaikan Injil dengan lebih tepat sasaran, sehingga orang bisa menerima Injil. Namun demikian dengan metode apapun, tanpa kuasa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, semuanya sia-sia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ingatlah, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menjangkau jiwa, sesungguhnya ada kuasa Tuhan bersama dengan kita. Dan di sisi yang lain, seringkali banyak orang yang merasa ketika ada orang yang datang ke gereja, ada orang yang menjadi percaya, dia merasa itu adalah hasil daripada pekerjaannya sendiri, hasil daripada pelayanannya. Dia lupa bahwa sesungguhnya itu adalah pekerjaan karya daripada Allah sendiri. Di dalam
1 Korintus pasal 3 ayat 6 Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tugas kita adalah melakukan bagian yang Tuhan percayakan. Memberitakan Injil, memberikan kesaksian kepada orang lain. Namun ketika orang itu percaya, sesungguhnya itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita tidak perlu menjadi takut. Kita tidak perlu menjadi malu. Dan sebaliknya kita juga tidak perlu memegahkan diri atas apa yang kita lakukan ketika kita memberitakan Injil. Oleh karena apa? Oleh karena yang bekerja adalah kuasa daripada Tuhan dan penyertaan Allah bersama dengan kita. Bapak Ibu, foto ini diambil waktu saya masih kecil ya. Jadi yang ada di sini nih, yang ini usia saya 3 tahun waktu itu ya. Ini diambil di Kota Malang, tempat saya tinggal pada waktu itu ya. Kami tinggal, Bapak Ibu yang pernah ke Kota Malang, ada satu wilayah yang namanya Kota Lama ya. Mungkin Pak Dedi tahu ya, Pak Joni Silas juga tahu ya. Kota Lama itu daerah dulunya itu perkampungan orang Tionghoa yang menengah ke bawah ya. Mungkin kalau di Bandung itu kita pikir daerah-daerah Cibadak situ ya, Gang Luna, Pagarsi, kurang lebih demikian ya. Kami tinggal di sana, kami pindah dari Jakarta dan tinggal di sana. Dan ketika kami tinggal di daerah itu, di gang yang kami tinggal gitu ya, perkampungan itu banyak gangnya ya. Dan di gang itu warga kami adalah satu-satunya warga orang Kristen. Tetangga-tetangga kami itu adalah rata-rata karena orang Tionghoa itu kepercayaan leluhur Konghucu gitu ya, sembayangan kalau hari-hari tertentu. Ya. Dan perempuan yang di belakang saya itu tetangga saya yang biasa saya panggil Uwa. Bukan karena saya tahu apa artinya Uwa, tapi karena orang lain manggil dia Uwa, gitu ya. Jadi saya ngikut saja panggil dia Uwa. Dan Uwa ini ya, tinggal persis sebelahan dengan rumah kami. Setiap kali tahun baru, cengbengan gitu ya, dia akan mempersembahkan persembahan-persembahan di altar. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, papa mama saya ya, itu berlaku sebagaimana orang Kristen pada umumnya, berusaha memberikan teladan gitu ya, memberikan kesaksian. Kalau Uwa ini sakit gitu ya, kadang kami doakan. Sesekali mama saya menyampaikan Injil kepada tetangga-tetangga kami, salah satunya kepada Uwa. Dan kemudian tidak lama, beberapa tahun kami tinggal di tempat itu, mama saya meninggal. Mama saya meninggal, dan tidak lama setelah mama saya meninggal, kami pindah dari perkampungan itu. Dan kami tidak lagi mendengar berita dari orang-orang yang tinggal di sana. Namun kemudian beberapa tahun setelah kami pindah, kami mendengar berita yang tidak kami sangka, bahwa tetangga-tetangga kami satu persatu menjadi orang percaya, dan mereka mengenal Tuhan dan memberi diri mereka dibaptis. Dan salah satunya adalah Uwa, perempuan yang ada di belakang saya. Ketika kami mendengar berita itu, kami bersuka cita. Walaupun apa yang kami lakukan, kesaksian hidup yang dilakukan oleh orang tua kami, mungkin penginjilan yang disampaikan secara verbal, itu hanya mereka dengar. Namun setelah kami tidak tinggal di sana, barulah mereka mau menerima Kristus. Kami menyadari bahwa tugas daripada orang tua kami, orang tua saya adalah membagikan, menyaksikan akan Kristus dalam kehidupan mereka. Namun demikian, bagian memenangkan jiwa
bagian membawa mereka kepada Kristus dalam pengertian membaptiskan mereka itu bukan bagian daripada kami. Paling tidak dalam proses tetangga kami khususnya Uwa ini percaya kepada Kristus, ada bagian yang kami lakukan. Dan Tuhanlah yang menggerakkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kami bersuka cita atas hal ini. Dan pastinya ketika kita boleh membagikan hidup kita kepada sesama kita dan ada orang yang menjadi percaya, bukankah kita juga bersuka cita oleh karena mereka menikmati akan keselamatan dan juga kita nikmati pada saat ini. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26, di situ Tuhan Yesus berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus mengingatkan Kristus yang sudah mati bagi kita. Dan oleh karena kematiannya, kita mendapatkan penebusan atas dosa kita. Dan ingatlah ketika kita menerima roti dan cawan yang memberitakan akan kematian Kristus. Sesungguhnya ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjangkau jiwa-jiwa dan mengubah kehidupan mereka. Dan ingatlah juga bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Di sini dikatakan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tugas itu harus kita kerjakan. Penyertaan itu selalu bersama dengan kita sampai Kristus datang kembali.